Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka akan mempraktikkan kegiatan coaching digabungkan dengan observasi supervisi akademik. Di sini saya sendiri sebagai observer, Asep Sumiyaji dari SMK Negeri 1 Kalasan. Selanjutnya saya Asep Sutarma dari SMA 1 Limunding akan berperan sebagai coach. Selanjutnya Dan saya Adi Soeharto dari SMP Negeri 4 Sumberjaya 1 Atap berperan sebagai coach. langsung saja ya Siap. Pak Asep. Ya, selamat sore. Sore Pak. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Karena tapi suasananya agak gerah Pak, gerah di sini. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sini suasana cukup berbeda ya dengan tempat kerja Pak Asep ya. Agak berbeda jauh ternyata tempatnya berbeda jauh Ya, sekali. Ya. di sana agak dingin, sekarang panas ya. Panas lumayan lah. Mohon maaf Pak ya. Iya siap. Baik, di sini Pak Asep mungkin untuk kegiatan hari ini Ya. izinkan saya untuk membantu Pak Asep. Mungkin kita berbagi berbagi ilmu lah Pak ya, Ya, berbagi siap. ilmu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai coach dalam pelaksanaan kegiatan coaching. Nah di sini mungkin apa yang bisa saya bantu? Saya bisa bantu Pak Asep untuk mengembangkan kompetensi seorang coach Pak. Oke, di sini pertama kalau dari saya pribadi dari ketiganya itu yang pertama kan mendengarkan aktif Pak ya. Betul. Kemudian ada mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian kan mindfulness hadir seutuhnya. Nah itu kalau dari saya pribadi saya merasa tuh saya belum bisa dalam cara atau misalkan pola untuk mengolah kalimat yang berbobot. Itu masih jadi salah satu tantangan buat saya pribadi. Berarti tantangan Pak Asep di sini adalah bagaimana caranya menentukan pertanyaan yang berbobot, Ya. dilihat dari apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri mungkin ya. Iya, jadi kadang untuk menggugah kembali coach itu mengungkapkannya, kadang masih ada kebingungan dalam memilih kalimat berbobot itu seperti apa kira-kira. Nah di sini mungkin untuk tadi indikator Pak Asep kelemahan atau kekurangannya di aspek menentukan pertanyaan yang berbobot. Nah di sini mungkin hal apa yang bisa saya bantu Pak untuk hal apa yang bisa saya bantu dalam aspek pengamatan nanti gitu untuk porsi tersebut. Oke siap. Harapannya nanti saya minta untuk diamati ketika saya melakukan pemilihan kata-kata ya atau misalkan kalimat yang berbobot itu ya untuk saya ajukan kepada coach itu kan. Jadi ingin saya ditelaah lebih lagi kira-kira pemilihan kalimat atau kata yang saya ungkapkan itu sudah sesuai dengan kalimat berbobot atau tidak. Nah kalau perlu saya ketahui juga di sini pasti mungkin Pak Asep dalam menentukan pertanyaan berbobot itu mungkin sudah sedikit paham ya indikator-indikator apa saja. Ya. Nah di sini kira-kira skala kondisi sekarang, kondisi Pak Asep sekarang kalau dihitung dari angka 1 sampai angka 10, nah itu kira-kira kompetensi dalam penentuan pertanyaan berbobot itu di angka berapa Pak? Kalau dari saya pribadi Pak ya, saya tuh sekarang tuh kayaknya merasanya tuh saya sekarang tuh berada di posisi angka 5 kayaknya. Dalam pemilihan kalimat berbobot kayaknya saya merasa tuh ada di posisi angka 5 dari 1 sampai 10. Kalau misalkan untuk kadang kenapa angka 5? Karena ketika saya mengajukan satu pertanyaan berbobot kepada coach, kadang nanti coach ternyata udah terlampau menjauh untuk pertanyaan selanjutnya. Nah itu jadi yang membalikan saya buat, aduh ini mau ngalahin kalimatnya apa lagi. Jadi itu yang jadi kebingungan sendiri sih buat saya juga. Jadi makanya saya merasa bahwa ternyata sekarang saya masih ada di angka 5. Di angka 5 ya pastinya. Baik. Berarti nanti titik utama kita adalah di peningkatan kompetensi menentukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah kira-kira nih Pak, ketika nanti saya melakukan pengamatan, nah harapan Pak Asep sendiri itu ingin seperti apa Pak dalam peningkatan kompetensi tersebut? Oke, siap. Harapan saya itu kedepannya saya bisa memilih atau memilah kalimat-kalimat berbobot yang
nanti muncul dari jawaban-jawaban koci. Jadi misalkan koci pertama jawabannya tentang ini, nanti kita gugah lagi, kemudian kita lebih dari lagi ternyata dengan melakukan pemilihan kalimat atau pertanyaan berbobot yang memang itu untuk lebih menggali lagi apa yang ada di dalam diri koci tersebut. Nah, rencana gimana nih Pak untuk menggali porsi tadi, menggali kata-kata kunci yang disampaikan oleh oleh coach sendiri itu seperti apa Pak? Mungkin dengan cara saya lebih mendengarkan aktif, kemudian hadir secara penuh terhadap coach tersebut. Jadi kemudian dari kedua hal tersebut akhirnya saya juga bisa menentukan pertanyaan bobot yang nanti akan selanjutnya saya ungkapkan kepada coach. Terakhir ya Pak nih, dari harapan tadi, Ya. Kira-kira peningkatan seperti apa kalau dihitung secara angka gitu ya Pak? Tadi Pak Asep di angka berapa tadi? Angka 5 ya, di angka 5 tadi. Tadi kan skalanya 1 sampai 10. Ya. Nah, kira-kira setelah kita melakukan observasi, nah harapannya Pak Asep ingin masuk ke angka berapa? Ingin capaian yang ingin diambilnya di angka berapa? Ya mudah-mudahan setelah adanya observasi dari mereka sendiri terhadap saya sebagai coach juga, harapannya mungkin kedepannya saya ingin berada di angka 8 sekitar 8. Karena saya rasa dengan 8 bagi saya udah cukup sempurna Pak. Baik, kita coba ya Pak ya, nanti kita lakukan observasi. Ya. Maka silakan untuk Pak Asep selanjutnya melaksanakan observasi. Siap Pak, terima kasih. Oke, siap. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Pak Ade hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bapak Pak sekarang? Alhamdulillah hari ini baik nih, maka ini saking baiknya dan semangatnya ya seperti nih kesini main ke rumah Pak Ade nih Ya, akhirnya. alhamdulillah. Oke Pak Ade ya. Kemarin kan Pak Ade juga sempat nelponin terus kan, jadi saya juga kan ternyata nih pengen ngobrolin apa aja sih, juga mungkin penasaran di rumahnya ada apa nih Pak Ade di rumah gitu kan. Oke Pak Ade, kita mulai ya. Kira-kira Pak Ade nih kita ngobrol santai aja hari ini ya. Kira-kira tujuannya Pak Ade nih minta saya untuk datang ke sini tuh kira-kira ada apa sih Pak Ade? Begini ya Pak ya. Iya. Saya tuh di sekolah, saya memiliki permasalahan berkenaan dengan penerapan budaya positif, terutama dengan penerapan kedisiplinan para siswa saja. Saya menyadari para siswa itu sekarang itu berubah paradigmanya dengan yang dulu. Kalau dulu para siswa itu ingin belajar, setelah pandemi COVID itu perasaan siswa-siswa itu tidak ada lagi semangat belajar dan kedisiplinan itu menurun seperti itu. Oke, berarti terkait dengan budaya positif di sekolah gitu Pak ya? Betul. Oke. Pak, kira-kira yang menjadi yang menjadi latar belakang mereka itu menurun tuh apa kira-kira Pak? Kalau yang saya ketahui Ya. ketika pandemi itu para siswa itu kan belajar itu daring Ya. dan mereka itu difasilitasi oleh orang tuanya tuh ya alat gawe atau gadget seperti Ya. itu. Jadi mereka memang sudah akrab dengan penggunaan gadget tersebut, tetapi karena serba adanya di gadget itu kita bisa belajar, kita juga bisa main game, kita bisa apa saja. Malahan yang lebih menarik buat mereka itu bukan belajarnya tetapi malahan main game seperti itu Pak, yang kendala yang saya hadapi itu. Iya itu maksudnya dari handphone itu ternyata banyak ada sisinya apa ya? Ada sisi dari sisi positif sama negatifnya ya, gitu Pak ya. betul, betul sekali Pak. Siapa ada oke. Pak kira-kira nih pada keadaan sekarang ini kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih penerapan budaya positif di sekolah ini kira-kira udah ada belum dari skala 1 sampai 10 sekarang? Yang saya rasakan mungkin di sekolah saya itu baru mencapai di angka 5 seperti itu. Oke 5 berarti 5 masih ada udah lumayan Pak ya kalau 5 ya. Saya Sudah rasa saya, ya. Tapi terutama di anak perempuan itu alhamdulillah mereka tidak terpengaruh walaupun pandemi kita ke belajar luring juga mereka masih punya semangat, tetapi untuk yang laki-laki perasaan mereka itu ya berbeda lah situasinya dengan ketika sebelum pandemi seperti itu semangat belajarnya. Oke, Pak. Sekarang tuh menurun sekali dan juga termasuk kedisiplinannya seperti itu.
Berarti pandemi selama 2 tahun itu memang ternyata memiliki dampak yang sangat besar Pak ya bagi sekolah ya. Betul, betul sekali. Ya, terutama apalagi dengan terkait dengan semangat siswa. Betul. Oke Pak De. Oke Pak De, kira-kira nih kan Pak De tadi ingin menerapkan budaya positif di sekolah Pak ya. Nah kira-kira itu Pak De itu kira-kira ada mau dalam pelaksanaannya ini tuh, atau misalnya rencana ini diterapkan di sekolah itu akan melibatkan siapa aja Pak kira-kira? Saya akan melibatkan ya semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu wali kelas, bapak dan ibu guru, komite sekolah, ataupun juga orang tua siswa seperti itu, termasuk kepala sekolah juga. Berarti melibatkan banyak stakeholder ya Pak di sekolah ya. Betul, betul. Oke. Pak, kira-kira ketika melibatkan banyak stakeholder di sekolah, apakah itu menjadi solusi satu-satunya, ataukah ada solusi lain lagi dari Pak Ade kira-kira yang bisa menerapkan akhirnya, atau misalkan akhirnya bisa tertanamnya budaya positif di sekolah? Menurut saya dari guru juga dari wali kelas itu bisa dengan mengadakan kesepakatan kelas dengan para siswa seperti itu, yang biasanya dilaksanakan itu diambil ketika awal tahun pelajaran. Tetapi yang saya rasa walaupun sudah ada kesepakatan kelas tetapi belum berhasil untuk semuanya. Jadi walaupun mereka sudah tahu aturan-aturan di kelas, Ya. mereka sudah tahu misalnya apa yang harus mereka lakukan, tetapi penerapannya itu belum berhasil. Seperti itu, budaya positif di sekolah itu belum berhasil walaupun sudah ada kesepakatan kelas seperti itu Pak. Oke siap. Berarti ketika ada satu solusi tentang kesepakatan kelas, ternyata itu juga masih belum berhasil ya Pak ya? Belum berhasil. Nah, kira-kira nih dari ketika solusi udah muncul satu nih Pak, terus kemudian apakah ada lagi solusi lain yang sekiranya oh ini ternyata ini jadi bisa jadi tolak ukur suksesnya budaya positif diterapkan di sekolah? Menurut Pak Ade sendiri kira-kira ada lagi nggak? Jadi di dalam penerapan budaya positif di sekolah itu ada yang namanya restitusi. Kita juga melaksanakan restitusi juga. Ya. Memang ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Nah, para guru itu kebingungan ketika ada siswa yang sudah direstitusi lagi, tetapi tetap saja seperti itu. Jadi akhirnya ini harus dibagaimanakan seperti itu Pak. Oke, berarti sudah ada solusi. Permasalahannya. Iya. Berarti untuk agak jadi satu tantangan besar juga buat Pak Ade di sekolah ya. Berarti kayak ada berbagai cara dilaksanakan, mulai dari ada peraturan, kemudian ada dari kesepakatan kelas, kemudian sudah ada kesepakatan kelas, kemudian digali lagi pakai restitusi. Ada, tapi dari restitusi tersebut ternyata ada beberapa sisi yang berhasil Pak ya. Ada yang berhasil, tetapi ada yang belumnya itu. Nah, yang harus mungkin pembinaan itu ke yang sisanya tadi seperti itu. Jadi saya mengharapkan kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sekolah, baik itu orang tua ataupun komite. Jadi ingin mengawasi para putranya itu terutama di rumah. Kalau misalnya di rumah diberikan contoh yang bagus, keteladanan, insya Allah kayaknya budaya positif itu bisa dikembangkan seperti itu. Oke siap. Berarti tadi solusi tadi adalah dengan tadi pembinaan secara berkelanjutan Pak ya. Betul, Gitu betul, ya? betul Oke, sekali. siap. Itu bisa menjadi salah satu solusi jitu di akhir gitu Pak ya. Betul, betul, Oke, betul siap sekali. Pak De. Oke, Pak De, kira-kira nih ketika rencana sudah ada, kemudian pelaksanaan juga sudah ada, kira-kira apakah kira-kira komitmen apa sih yang bisa Pak Ade pegang terhadap rencana atau misalkan terhadap plan tersebut? Komitmen saya dengan penerapan budaya positif di sekolah itu, karena tadi usaha-usaha tadi sudah ada, Ya. malahan ingin dikembangkan tadi dengan stakeholder itu. Ya. Jadi akan insya Allah untuk penerapan budaya positif di sekolah itu mungkin orang tua belum mengetahui tentang kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi inginnya dikumpulkan untuk diberitahukan, disosialisasikan seperti itu. Karena berbeda sekali peraturan dengan kesepakatan kelas atau misalnya kesepakatan sekolah seperti itu. Jadi ingin ada sosialisasi sebagai bentuk komitmen dari penerapan budaya positif tersebut Pak. Ya, oke Pak. Berarti ternyata solusi terakhirnya adalah adanya sosialisasi dengan pihak di stakeholder yang lain, terutama orang tua murid Pak ya. Betul. Karena itu kan ketika ada sosialisasi ternyata mungkin bisa berdampak lebih baik lagi gitu buat murid. Mudah-mudahan ya Pak ya bisa berhasil. Oke. Pak Ade kira-kira nih, untuk menjaga komitmen ini Pak Ade akan melibatkan siapa aja kira-kira nih?
selain tadi ada orang tua siswa gitu kan, supaya Ya, saya harapkan semua yang ada di sekolah, warga sekolah, baik guru, wali kelas, kepala sekolah, komite sekolah, jadi bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan sekolah ataupun kesepakatan kelas tersebut untuk penerapan budaya positif di sekolah seperti itu. Karena kalau hanya sebagian saja, menurut saya budaya itu tidak akan berkembang, budaya positif tersebut seperti itu. Iya, ya ketika emang tidak ada yang saling, tidak yang kolaborasi yang maksimal, Betul. ini nanti tidak akan berkembang, Pak, Betul. karena akan stuck di situ aja mungkin Pak Betul, gitu ya. betul, iya. Tapi ketika tadi ada Pak Ade dan rencana seperti itu, kemudian ada komitmen juga, ya harapannya mungkin itu jadi lebih baik lagi ke depan. Betul, mudah-mudahan. Ya Pak Ade, kita nih udah menjelang akhir nih, obrolan kita tidak terasa kita ngobrol nyantai kayak gini ternyata. Betul, saya sangat senang sekali ngobrol dengan Bapak ya Pak. Iya, oke. Pak Ade gini, kira-kira nih dari awal kita ngobrol sampai sekarang kita udah menjelang akhir, kira-kira apa namanya harapan-harapan Pak Ade ke depannya kira-kira apa lagi? Ya, harapan-harapan saya berkenaan dengan budaya positif di sekolah saya, mudah-mudahan istilahnya bisa berhasil. Yang tadi di angka 5 bisa mencapai ke angka 7 atau 8 seperti itu. Oke, siap. Jadi insya Allah setelah saya mengobrol dengan Bapak, saya menemukan istilahnya ide-ide baru untuk penerapan budaya positif di sekolah seperti itu. Oke, siap. Berarti angka 8 itu jadi angka yang bagus gitu ya Pak ya buat Pak Ade ya. Betul, betul. Siap, tidak ada itu skala harapan di akhir ada angka 8 gitu Pak. Oke Pak Ade, kita udah menjelang akhir nih. Tidak terasa karena udah sore juga nih Pak ya. Betul. Terima kasih nih kita udah ngobrol enak kayak gini nih. Pak Ade udah nyempetin juga. Mohon maaf juga sebelumnya saya baru datang hari ini gitu Pak. Betul, terima kasih Oke, siap, Bapak Pak Ade. atas kedatangannya. Ya, siap, terima kasih Pak Ade. Ya, Ya, sama-sama. Baik, alhamdulillah ya Pak. Pak Asep sudah selesai melakukan praktek coaching ya. Kalau udah selesai. Ya, tadi saya lihat menarik sekali perbincangan yang dilakukan. Kemudian tadi juga pertanyaan-pertanyaannya juga sudah mulai ini. Nah, nanti saya di sini ingin sedikit Pak ya, sedikit kita melakukan refleksi mungkin Ya, Pak. siap. Melakukan refleksi ketika tadi di awal kita mengawali dengan penentuan apa yang kita inginkan, kemudian kita melaksanakan praktek. Sekarang di sini mungkin izin saya meminta untuk melakukan umpan balik Pak, umpan balik, Siap. refleksi Ya. dari kegiatan yang sudah kita laksanakan Pak. Oke, siap Pak, siap. Mungkin di sini yang pertama ingin saya sampaikan itu saya ingin mendengar dari Pak Asep sendiri nih, bagaimana Pak Asep menilai performa yang tadi baru saja dilakukan oleh Pak Asep melaksanakan kegiatan coaching kepada coaching. Siap. Dari saya pribadi Pak ya, alhamdulillah tadi saya menilai diri saya sendiri, ternyata saya itu ternyata ada bakat gitu kan, ternyata saya itu ternyata punya bakat yang masih terpendam gitu kan. Kenapa terpendam? Mungkin karena ketakutan saya di awal tadi, bahwa tadi takut saya tidak bisa mengeluarkan kalimat-kalimat atau pertanyaan yang berbobot. Ternyata tadi ketika saya coba lakukan, ternyata alhamdulillahnya saya bisa mengeluarkan kalimat-kalimat berbobot yang akhirnya bisa menggali apa yang ada di permasalahan dari coaching. Akhirnya itu menjadi solusi bagi coaching sendiri. Dari raut wajahnya sekarang udah agak sedikit stres ya. Iya, udah agak plong dan tenang lah sekarang lah ya, rasanya gitu lah ya. Ternyata apa yang saya takutkan itu ternyata alhamdulillah gitu, tidak terjadi. Ketika tadi di awal observasi dengan kebingungannya sana sini ya, ketakutannya Iya, ini, betul. itu. Sekarang Betul, sudah terlihat senyuman lebarnya. Iya. Oke, baik Pak Asep. Ya, siap. Mungkin di sini saya izin ya Pak Asep ya, izin menyampaikan sedikit pengamatan yang saya lakukan Ya, tadi dari hasil observasi yang mungkin singkat karena saya lihatnya benar-benar mengalir tadi ya. Mengalir, terus banyak solusi-solusi yang bermunculan juga. Jadi sedikit saya memberikan beberapa catatan pada Pak Asep. Yang pertama di sini saya mengamati bahwa sebetulnya apa yang ditakutkan Pak Asep tadi itu tidak terlihat nih, ya sebetulnya tidak terlihat dalam percakapan dengan coach tadi gitu. Tadi
di mana Pak Asep menyebutkan bahwa titik lemah Pak Asep tadi ada di penentuan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, itu yang Nah, jadi masalah. betul. Tapi di sini saya lihat dari mulai Pak Asep mendengarkan secara aktif, terus kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, itu sudah tercermin semua Pak Asep, sudah tergambar semua betul. Di sini Pak Asep juga mengarahkan ya, memberdayakan coach itu dengan baik, seperti tadi ketika coach menyampaikan menyampaikan solusi pandangannya seperti melibatkan keterlibatan seluruh anggota yang ada di sekolah, itu ditekankan kembali seperti apa sih sumbangsih yang bisa dilakukan oleh sekolah tersebut gitu, warga sekolah tersebut itu sangat bagus sekali. Kemudian di sini juga Pak Asep sudah bisa mencermati atau mencerminkan, menggambarkan perasaan coach yang sedang dihadapi oleh Pak Asep dengan terus mencairkan suasana gitu, dengan bahasa-bahasa yang ringan, kemudian tidak ada bahasa menjudgment satu kata kunci yang menurut Pak Asep betul seperti di sini. Semuanya berasal dari coach semua ya Pak Asep ya. Bagus sekali nih. Jadi tadi yang skala diinginkan berapa tadi? 5 ya Pak Asep ya? Iya, awalnya 5. Awalnya 5, kemudian diinginkan di angka 8 ya, di angka 8 itu sebetulnya sudah melebihi keinginan nih kayaknya. Alhamdulillah saya di angka 9,5 ini. Kalau bisa itu ya. 9,5 ya betul. Ya, alhamdulillah. Nah di sini itu yang saya tangkap Pak Asep. Terus kemudian tapi di sini untuk aspek tadi mungkin tadi saya menyampaikan 9 ya Pak ya. Ada sedikit beberapa komponen yang masih kurang Pak. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, Mungkin kalau bisa Pak Asep di sini saya belum melihat berbagi pengalamannya. Ya, mungkin Pak Asep juga sudah pernah mengalami atau melaksanakan budaya positif di sekolah gitu, dari solusi tadi, dari penekanan tadi memang sudah ada tetapi belum tercermin secara maksimal utuh, belum ya. di situnya itu, sehingga tadinya mau nyampe 10 nggak jadi ya. Oke. Nah kira-kira Pak Asep nih Ya, untuk rencana tindak lanjut nih dari apa yang kita bahas sekarang tadi untuk istilahnya mencapai ke angka 10 nih atau minimalnya ke 95, apa kira-kira kiat atau rencana tindak lanjut seperti apa yang akan Pak Asep laksanakan? Ya, mungkin nanti rencananya saya nanti juga coba akan selalu terus melakukan coaching ini ke depannya. Jadi bisa saya juga praktekkan ke rekan-rekan di sekolah terutama. Kemudian itu tadi yang paling utama, berarti saya tuh tadi belum mencerminkan poin yang untuk berbagi pengalaman. Ya, pengalaman saya sendiri kan di sekolah menerapkan budaya positif. Nah, tapi tadi saya kepada coaching tidak memancing itu gitu ya. Nah, itu nanti saya ketika melakukan coaching selanjutnya nanti saya akan coba munculkan itu juga sebagai salah satu sisi untuk memancing jawaban-jawaban dari coaching. Mantap sekali Pak Asep ya. Semoga apa yang direncanakan itu bisa tersusun dengan baik nih. Kira-kira rencananya kapan nih untuk berlatih kembali nih? Di mana dan seperti apa nih? Oke, kebetulan kalau rencana apa ya? Kebetulan di sekolah tuh memang ada anak yang sedikit bermasalah. Perempuan lagi nih, anaknya ini kabur-kaburan terus dari rumah katanya orang tuanya. Mungkin insya Allah kalau besok dia berangkat ke sekolah nanti saya akan coba lakukan coaching itu. Semangat terus Pak Asep untuk siap. berlatihnya. Nanti kita berbagi lagi siap, untuk, ya, oke. untuk Siap, ya. depannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Siap Pak, oke terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Masukannya, terima kasih.